Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teori relatif khusus tentang polutan Einstein dan dilasi waktu. Dengan anggota kelompok Anissa Nurfadilah, Besti Devita, dan Frara Vini Angela, dan dosen pengampu Dr. Febrianto MPD. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Nurfadilah. Pada kesempatan ini, kelompok 2 akan membahas tentang postulat Einstein dan dilatasi waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang postulat Einstein. Pada tahun 1800-an, Michelson Morley melakukan sebuah eksperimen. Walaupun eksperimen itu gagal, yang mana terjadi permasalahan pada relativitas ketika diaplikasikan pada cahaya, karena cahaya ketika gelombang merambat melalui alam semesta terdapat substansi ether yang mempunyai kerangka acuan yang sama, dan atas kegagalan itu tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan fenomena ini. Terdapat salah satu interpretasi klasik dari relativitas jika diaplikasikan pada cahaya, dan kemudian Einstein merevisi ulang sehingga memunculkan pemahaman baru yang lebih matang terhadap fenomena ini, yaitu pada tahun 1905 Albert Einstein mempublikasikan makalah yang berjudul On the Electrodynamics of Moving Body atau elektrodinamika benda bergerak, yang mana menyajikan dua postulat utama, yaitu yang pertama postulat 1 yang berbunyi hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu sama lain. Postulat ini menyatakan ketiadaan kerangka acuan universal. Jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembab dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Bayangkan ini seperti saat kita berada di dalam sebuah kapal selam yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kita tidak akan dapat mengatakan apakah kapal selam tengah bergerak atau diam. Contoh lainnya, ketika pesawat sedang terbang dengan kecepatan tetap, seorang pramugari dengan santainya membagikan makanan kepada para penumpang karena dia tidak merasakan bahwa pesawat sedang terbang. Yang dia rasakan pesawat tersebut sedang diam. Lalu postulat 2 yang berbunyi cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Postulat kedua ini mengatakan sebuah konsekuensi dari foton yang tak bermassa bergerak dengan kecepatan cahaya pada ruang hampa. Ether tidak lagi memiliki peran khusus sebagai kerangka acuan inersia mutlak alam semesta. Jadi bukan hanya tidak perlu, tetapi juga secara kualitatif tidak berguna di dalam relativitas khusus. Sebagai contoh, pada kasus sederhana, misalkan sebuah kereta api sedang bergerak dengan kecepatan 10 km per jam, lalu ada seorang pedagang asongan di dalam kereta api berjalan ke arah depan dengan kecepatan 2 km per jam. Menurut pengamat yang diam di pinggir rel kereta api, pedagang asongan tersebut bergerak dengan kecepatan 12 km per jam. Hasil pengamatan tersebut sesuai dengan teori gerak Newton. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Besti Devita. Saya akan mempresentasikan mengenai akibat dari postulat Einstein. Pada postulat Einstein, besaran yang tetap dan sama untuk semua pengamat hanyalah kecepatan
cahaya, berarti besaran lainnya tidaklah sama. Besaran-besaran itu diantaranya adalah kecepatan relatif benda, panjang benda waktu, massa, dan energi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai kecepatan relatif. Dapat dilihat dari gambar, jika ada sebuah pesawat dengan acuan O aksen yang bergerak dengan kecepatan yang dilambangkan dengan V terhadap bumi dengan acuannya yaitu O, dan pesawat tersebut melepaskan sebuah bom atau benda dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan benda atau bom itu tidaklah sama menurut orang yang ada di bumi dengan orang yang ada dalam pesawat. Yang dimana kecepatan relatif ini mempunyai persamaan, yaitu Vx sama dengan V aksen X ditambah V per 1 ditambah V dikurang V aksen X per C kuadrat. Yang mana Vx adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang diam dengan satuannya meter per sekon, sedangkan Vx aksen adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang bergerak dengan satuannya juga meter per sekon. Sedangkan V adalah kecepatan pengamat yang bergerak atau dilambangkan dengan O aksen dan ataupun relatif terhadap pengamat diam atau O. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu dilatasi waktu atau perpanjangan waktu, yaitu relativitas khusus di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Misalkan saja ada dua pengamat, yaitu pengamat yang bergerak dengan kecepatan atau dilambangkan dengan V terhadap pengamat yang diam mengamati dua kejadian pada suatu titik. Misalkan saja titik tersebut bisa dinamakan dengan titik P, maka hubungan antara kedua kejadian itu menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak dapat dirumuskan menggunakan persamaan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T aksen merupakan selang waktu kejadian menurut pengamat yang bergerak, sedangkan delta T merupakan selang waktu kejadian menurut pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat yang bergerak, sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih kepada Besti. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara Vindi Angela. Polluted extend yang materi yang nomor 3, yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah penyusunan panjang suatu benda menurut pengamatan yang bergerak dengan rumus LO sama dengan 1 per akar 1 dikurang V2 per C2 dikali L, atau L sama dengan LO akar 1 dikurang V2 per C2 dengan keterangan L adalah panjang benda menurut pengamatan yang bergerak relatif terhadap benda dan LO adalah panjang benda menurut pengamatan yang diam relatif terhadap benda. Yang keempat yaitu massa relativitas, yaitu massa benda yang teramat oleh pengamatan yang tidak dapat bergerak terhadap benda. Berbeda dengan massa yang teramati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap benda. Dengan rumus M sama dengan MO per akar 1 dikurang V2 per C2 dengan keterangan M adalah massa yang teramati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap tanah dan massa yang teramati oleh pengamat yang tidak bergerak terhadap benda. Yang kelima yaitu energi relativistik, yaitu di dalam mekanika relativistik benda yang dalam keadaan diam dengan massa diam memiliki energi sebesar N0 sama dengan M0 dikali V kuadrat.
dengan energi benda yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan, sedangkan V adalah memiliki energi total atau mekanik sebesar E sama dengan M dikali C kuadrat. Energi kinetik benda yaitu EK sama dengan E dikurang E0 dan EK sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1 per akar 1 dikurang V2 per C2 dikurang 1 sama dengan E0 dalam kurung 1 per akar 1 dikurang V2 per C2 dikurang 1. Untuk V lebih kecil C, maka EK sama dengan 1/2 M0 dikali V2. Mungkin hanya sekian materi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.